Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai proyek pengolahan data penggajian karyawan PT Bina Insan Perdana, di mana proyek ini dibuat secara kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Ahmad Fadila Ankatsa, yang kedua ada Elsanda Rizky, yang ketiga ada Farah Aisyah, yang keempat ada Nadila, dan yang kelima ada Nur Halimah. Pada menu utama, aplikasi pengolahan data penggajian karyawan terdiri dari 4 sheet. Sheet yang pertama ada sheet gaji, sheet yang kedua ada tabel libur nasional, sheet yang ketiga ada tabel absen tidak masuk kerja, dan sheet yang keempat ada laporan gaji karyawan. Fungsi dari pembuatan pengolahan data penggajian karyawan yang pertama, untuk membuat perhitungan gaji karyawan, yang kedua untuk mencatat laporan gaji karyawan secara keseluruhan, yang ketiga untuk mengetahui tanggal libur nasional, dan yang keempat untuk mengetahui data banyaknya kehadiran atau hari kerja. Saya akan menjelaskan sheet gaji pada tabel gaji. Tabel gaji terdiri dari 5 kolom. Kolom yang pertama ada nomor, yang kedua ada NIK, yang ketiga ada gaji pokok, yang keempat tunjangan, dan yang kelima transportasi. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai sheet pada tabel absen tidak masuk kerja. Tabel absen tidak masuk kerja terdiri dari 5 kolom. Yang pertama ada kolom nomor, yang kedua ada kolom NIK, yang ketiga ada kolom nama karyawan, yang keempat ada kolom tanggal, dan yang kelima ada kolom keterangan. Saya akan menjelaskan sheet tabel libur nasional. Libur nasional di bulan Januari hanya ada satu, yaitu pada tanggal 1 Januari 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sheet laporan gaji karyawan. Pada tabel laporan gaji karyawan terdapat kolom nomor, kolom NIK, kolom nama karyawan, kolom hari normal, kolom absen, kolom hari kerja, kolom gaji pokok, kolom tunjangan, kolom transport, dan kolom total gaji. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pengerjaan hari normal. Untuk rumus hari normal yaitu sama dengan network days .intl buka kurung S dolar C S dolar 3 titik koma S dolar E S dolar 3 titik koma 11 titik koma S dolar B S dolar 4 titik koma S dolar B S dolar 13 tutup kurung. S dolar C, S dolar 3 didapat dari awal bulan Januari yang terdapat di sel C3, yaitu 01 Januari 2020. Jangan lupa untuk mengunci sel C3 dengan cara menekan tombol F4, sehingga bisa memunculkan S dolar atau mengunci sel 3. Dan untuk S dolar S dolar 3 didapat dari akhir bulan Januari yang terdapat di sel E3 yaitu 31 Januari 2020. Jangan lupa untuk mengunci sel E3 dengan cara menekan tombol F4. Sedangkan angka 11 merupakan kode dari hari Minggu pada bulan Januari. S dolar B4 titik 2 S dolar B13 didapat dari tabel libur nasional. Jangan lupa untuk menekan tombol F4 untuk mengunci sel. Di sini saya akan menjelaskan hari kerja pada sheet laporan gaji karyawan. Rumusnya adalah hari normal dikurang absen ketidakhadiran sama dengan dapatlah hari kerja. Hari normal berada pada kolom D6 dan dikurang absen atau hari berada pada kolom E6. Sama dengan dapatlah hari kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kolom gaji pokok pada laporan gaji karyawan. Rumus mencari gaji pokok menggunakan lookup untuk mencari dan mengambil data dari suatu tabel referensi berdasarkan nilai tertentu secara vertikal.
yaitu sama dengan lookup buka kurung B6 titik koma gaji tanda seru dolar B dolar 4 titik 2 dolar E dolar 13 titik koma 2 titik koma false tutup kurung. B6 didapat dari kolom NIK pada laporan gaji karyawan. Dolar B dolar 4 titik 2 dolar E dolar 13 didapat dari sheet gaji dengan memblok kolom NIK sampai kolom transport. Lalu tekan F4 untuk memunculkan simbol dolarnya agar langsung di kolomnya memunculkan rupiah seperti di sheet gaji pokok tersebut. 2 didapat dari urutan kolom gaji pokok pada sheet gaji. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai tunjangan pada laporan gaji karyawan. Rumus mencari tunjangan menggunakan lookup untuk mencari dan mengambil suatu data dari tabel lain secara vertikal. Rumusnya yaitu sama dengan lookup buka kurung B6 titik koma gaji tanda seru dolar B dolar 4,2 dolar E dolar 13 titik koma 3 titik koma false tutup kurung. B6 didapat dari kolom NIK pada laporan gaji karyawan. Dolar B dolar 4,2 dolar E dolar 13 didapat dari sheet gaji dengan memblok kolom NIK sampai dengan kolom transport. Lalu, tekan F4 untuk memunculkan dolar pada sel agar sel tersebut tidak berubah. 3. Didapat dari urutan kolom tunjangan pada sheet gaji. Di sini saya akan menjelaskan sheet laporan gaji karyawan. Untuk rumus transport yaitu memakai lookup. Lookup digunakan untuk mencari data pada kolom pertama sebuah tabel data, kemudian mengambil nilai dari sel di barisan yang sama pada tabel tersebut. Untuk rumus transport yaitu sama dengan lookup buka kurung B6 titik koma gaji tanda seru dolar B dolar 4 titik 2 dolar E dolar 13 titik koma 4 titik koma false tutup kurung. Untuk keterangannya, B6 didapat dari kolom NIK pada laporan gaji karyawan. Dolar B dolar 4,2 dolar E dolar 13 didapat dari sheet gaji. 4 didapat dari urutan kolom transport pada sheet gaji. Dan saya juga akan menjelaskan untuk kolom total gaji memakai rumus D6 ditambah H6 ditambah I6. D6 itu didapat dari gaji pokok dan H6 didapat dari tunjangan, I6 didapat dari transport. Jadi, gaji pokok ditambah tunjangan ditambah transport sama dengan total gaji. Pada absen dalam kurung hari atau absen tidak masuk kerja menggunakan rumus sama dengan accountive buka kurung range titik koma kriteria, di mana range ini terdapat pada sheet tabel absen tidak masuk kerja dan kriteria terdapat pada sheet tabel laporan gaji karyawan pada kolom NIK. Untuk mengetahui berapa banyak absen tidak masuk kerja menggunakan rumus sama dengan accountive buka kurung S dolar B S dolar 4 titik 2 S dolar B S dolar 13 titik koma B6 tutup kurung, di mana S dolar B S dolar 4 titik 2 S dolar B S dolar 13 didapat dari sheet tabel absen tidak masuk kerja pada kolom NIK. Jangan lupa untuk menekan tombol F4 untuk mengunci range atau untuk memunculkan S dolar agar tidak berantakan.
Sedangkan B6 didapat dari sheet laporan gaji karyawan pada kolom. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah pengolahan data penggajian karyawan PT Bina Insan Perdana menggunakan Microsoft Excel dapat memudahkan dalam mengelola data karena terdapat rumus-rumus dalam Microsoft Excel yang dapat membuatnya dengan cepat dan teratur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.